Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Wulandari dengan NIM 21030202 kelas MSPA. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Sebelum masuk penjelasan, lautan merupakan ekosistem alami yang sangat luas. Bahkan kita dapat membedakannya menjadi beberapa macam zona tergantung tingkat kedalamannya. Sama seperti ekosistem di darat, luasnya lautan juga membentuk sebuah rantai makanan tersendiri. Rantai makanan itu merupakan suatu perpindahan energi biokimia antar makhluk hidup melalui interaksi makan dan dimakan. Jadi, rantai makanan di lautan siklusnya sama seperti yang terjadi di darat, yaitu terjadinya proses makan dan dimakan yang kemudian diuraikan oleh dekomposer. Lalu, masuk pada pembahasan. Jadi, dalam ekosistem laut itu terdapat beberapa komponen yang saling berkesinambungan sehingga membentuk interaksi satu dengan lainnya. Komponen yang terdiri atas organisme-organisme inilah yang akan membentuk rantai makanan di lautan. Pada urutan pertama itu fitoplankton. Jadi, fitoplankton ini berperan sebagai penyedia makanan atau produsen. Kenapa dikatakan produsen? Karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Mikroorganisme di wilayah laut memang dapat membuat makanan sendiri seperti yang ada di daratan. Selagi masih ada sinar matahari, maka proses fotosintesis di darat maupun lautan dapat dilakukan. Urutan kedua itu zooplankton. Zooplankton ini merupakan hewan yang ukurannya sangat kecil dan hidupnya melayang-layang secara bebas di perairan. Dalam rantai makanan di laut, organisme ini memakan jenis fitoplankton yang ukurannya lebih kecil dari dirinya. Pada rantai makanan di laut, predator menempati urutan tertinggi. Contohnya itu ikan hiu atau paus pembunuh. Ikan ini nggak hanya makan ikan-ikan besar, tapi juga kelompok ikan kecil lainnya. Berada di tropik tertinggi rantai makanan, predator yang mati akan diurai oleh dekomposer. Lalu komponen yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai jasad. Biasanya dekomposer hidup di dasar laut. Tugasnya mengurai bangkai menjadi lebih kecil lagi ukurannya agar digunakan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Fungsi lain dari pengurai ini adalah sebagai penjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Kalau tidak ada pengurai, bangkai dari hewan-hewan yang mati tidak dapat membusuk. Fitoplankton pun tidak akan memiliki unsur hara untuk melakukan fotosintesis. Dekomposer ini terdiri dari bintang laut, belut laut, cacing laut, dan bakteri, dan jenis lainnya. Jadi, secara singkat pada rantai makanan ini, energi matahari merupakan sumber yang membantu alga berfotosintesis. Lalu hasil fotosintesis alga itu makanan untuk ikan kecil. Ikan kecil sebagai konsumen satu, kemudian dimakan oleh ikan besar. Hiu atau paus pembunuh menduduki urutan tertinggi sebagai predator yang memakan ikan besar. Kemudian akan diurai oleh dekomposer ketika mati. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.